Terima kasih banyak Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Kraton, yang saya hormati Bapak Dewan Guru beserta staf TU dan beserta jajarannya. Di sini saya Pak Murifan dan Eka Yuli Prastiarini akan melakukan di sini sesuai dengan banner di belakang saya di sini ya. Diseminasi aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di banner ini adalah kegiatan-kegiatan kita pada saat Lokakarya 1 sampai Lokakarya keempat kemarin. Yang pertama di situ pembuatan RPP berdiferensiasi. Yang kedua di sini itu hasil kesepakatan kelas bersama. Yang ketiga ini kemarin bersama Pak Firdaus, monggo yang datang Bapak monggo. Terus yang keempat ini hasil kerja kelompok dan seterusnya. Di sini Bu Eka akan menjelaskan poin-poin tentang modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nanti bergantian dengan saya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri di depan pada Bapak Ibu guru semuanya. Dalam kesempatan kali ini kami di sini perwakilan dari guru SMP Negeri 2 Kraton yang kebetulan memang kami masuk dalam pendidikan guru penggerak di sini, dan kami sekarang sudah masuk pada modul 3, dan ini kami mau memberikan pengimbasan atau sekarang lebih kerennya istilahnya adalah diseminasi. Nah ini itu juga diminta di LMS kami untuk aksi nyatanya. Jadi setelah teori di situ diminta prakteknya, juga diminta untuk wujud dari pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat di sekolahnya, bisa tidak menutup kemungkinan juga pada forum NGMP atau di luar sekolahnya. Langsung saja saya mulai. Untuk modul 3.1 ini pembahasannya adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, jenengan semua kan di sini sebagai guru, tidak menutup kemungkinan juga ada tenaga kependidikan di sini. Untuk materi ini sebenarnya tidak dikhususkan, memang judulnya adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tapi metode ataupun teori-teori yang digunakan pun bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin saat menghadapi permasalahan dengan putra-putrinya, dengan tetangganya, dengan sanak keluarganya dan sebagainya. Kasus yang seringkali Bapak Ibu guru alami atau mungkin juga tidak menutup kemungkinan Bapak Kepala Sekolah dalam pembelajaran ataupun dunia pendidikan adalah jenis kasus dilema etika atau bujukan moral. Apa kira-kira bedanya? Pak Yuda ini biasanya yang seringkali mengikuti walaupun tidak ikut pendidikannya. Apa kira-kira bedanya Pak? Dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema berarti merasa kebingungan, kemungkinan ada dua pilihan. Kalau bujukan berarti di situ ada rayuan, ya Pak Jazuli ya. Nah, dibujukan berarti ada rayuan. Apa kira-kira bedanya? Next, Pak Rifan. Pertanyaan tematik dulu. Jadi saya sajikan sebuah kasus dulu. Ini seringkali kita alami dalam tugas kita, ya. Jadi sebagai guru tidak menutup kemungkinan kita juga menerima tugas tambahan, bisa sebagai wali kelas, mungkin ada yang sebagai urusan kesiswaan, kurikulum dan sebagainya. Nah, dalam menjalankan tugas itu biasanya mengalami dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, dalam kasus ini saya paparkan sebagai guru dengan tugas tambahannya, khususnya sebagai wali kelas. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal seperti ini? Saya kira pasti mengalami, karena ini juga pernah saya alami untuk pengalaman atau pengalaman pribadi saya, ya. Jadi di kelas Bapak Ibu terdapat siswa yang mengalami sakit, entah karena kecelakaan ataupun karena wabah, ya. Jadi mungkin seringkali di pondok guyonan, kemudian tergelincir, kakinya patah, lah seperti itu. Siswa tersebut sudah berada di kelas 9.
Karena terkendala sakit, maka siswa tersebut seringkali absen atau meninggalkan kelasnya, absen dari kegiatan pembelajaran hingga jumlah absensinya melebihi norma yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jadi dalam KTSP itu kan harusnya 60% kehadiran, ya ini sudah melebihi itu. Apa yang kemudian di akhir tahun saat menjelang kelulusan, apa yang dialami siswa tersebut membuat Bapak Ibu guru terutama walasnya merasa bingung dan bimbang hingga mengalami dilema. Kira-kira keputusan apa yang akan Bapak Ibu ambil? Meluluskan atau tidak meluluskan siswa tersebut? Mungkin perwakilan Pak Yuda, wali kelas 9. Kasusnya apa ini? Dilema etika atau bujukan moral? Bujukan moral. Ada rayuankah di situ? Terus kena. Masa dilema etika karena tadi bimbang pilihannya. Kira-kira kalau Pak Yuda sendiri dihadapkan masalah ini, akan meluluskan siswa tersebut atau tidak? Tergantung apa nih? Sesuai dengan kondisi dan kondisinya. Ternyata kasus ini masuk dalam kasus dilema etika. Ya, next. Next. Kasus yang kedua, terdapat salah satu orang tua murid yang datang pada ibu guru atau biasanya wali kelas, ya. Orang tua tersebut meminta agar nilai rapot anaknya dirubah. Lah ini Bu Sri pernah mengalami, meminta agar nilai rapotnya anaknya tadi dirubah dengan nilai yang lebih baik dengan alasan anak tersebut akan dipindahkan atau melanjutkan ke sekolah yang terbagus atau favorit di sebuah kota. Bapak Ibu mengetahui bahwa kemampuan anak tersebut jauh dari ketercapaian nilai yang diinginkan oleh orang tuanya. Jadi kemampuannya memang di bawah rata-rata. Kalau mau menaikkan nilainya juga akan menjadikan permasalahan sebenarnya. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menuruti permintaan wali murid untuk mengganti nilai anaknya yang ada di rapot, atau menolak permintaan dari orang tua tersebut untuk merubah nilai rapot anaknya karena kemampuan sang anak yang jauh dari ketercapaian nilai yang diinginkan orang tuanya. Jadi kan wali kelas sendiri kan biasanya mengetahui kemampuan anaknya. Oh, ini kemampuan anaknya rendah, kalau memang nilainya nanti ditambah sebenarnya malah beban. Kira-kira Bu Sri, terus Budi Bu Sri. Katakan tidak. Ya tidak bawa di wali murid. Itu kita komunikasi dulu dengan guru mata pelajaran. Bagaimana dengan keputusan ini? Tapi akhirnya kita memutuskan, memang kita mau untuk menaikkan nilai anaknya. Dengan catatan apa waktu itu wali murid itu orang berada. Jadi pada waktu itu kita diberi uang, ya kita diberi uang. Salah satunya juga untuk kalau ada waktu itu masih diberi les. Terus sebagian dari uang itu masih ada sisa kita buat untuk membeli peralatan di sekolah. Itu maksud itu juga persetujuan dari sekolah-sekolah dan pengurus sekolah. Saya kira itu menurut saya. Berarti di situ dari keterangan Bu Sri tadi Nun Sewu ada tanda kutip ya, embel-embel. Jadi tadi ada rayuan. Oh, saya bersedia kok, kata wali muridnya, saya bersedia kok melengkapi sarana prasarana di sekolah asalkan anak saya bisa nilainya dinaikkan. Nah itu kan berarti tanda kutip ada rayuan, ada sesuatu yang diiming-imingkan. Nah kalau seperti ini kira-kira apa? Kalau tadi kasus yang pertama adalah dilema etika, yang kedua kira-kira apa? Bujukan, karena tadi ada embel-embelnya. Jadi yang kedua ini disebut bujukan moral. Kira-kira apa bedanya? Next Pak Rifan. Jadi bedanya tadi, kalau yang dilema etika itu benar vs benar, ya. Apa yang di pilihannya tadi, baik memilih satu ataupun pilihan yang kedua sama-sama benarnya. Jadi tidak ada resiko di sini. Jadi situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Kalau tadi tidak meluluskan anak juga benar karena menuruti peraturan sekolah sesuai KTSP di sekolah kita. Meluluskan anak juga sebenarnya benar karena
masuk memikirkan masa depan anak tersebut karena sudah kelas 9. Kalau mau mengulang lagi kan kasihan biaya orang tua dan sebagainya. Ya. Sedangkan kalau kasus yang kedua tadi disebut bujukan moral, berarti benar PS salah. Ya. Adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar yang salah, benar dan salah. Jadi yang harusnya benarnya adalah tidak perlu menuruti wali murid karena kan tadi pertimbangannya anaknya memang kemampuannya rendah, nanti malah kalau ditambah menjadi beban anak itu sendiri. Aturan juga tidak mengizinkan itu. Kemudian yang salah juga di situ ada bujukannya, ada rayuannya, ada di situ. Iya. Di sini khusus yang dilema etika saja, ketika terjadi dilema etika, biasanya yang dihadapi adalah ada kasus individu lawan masyarakat atau kelompok. Contohnya di kelas terdapat murid yang belum tuntas pada satu KD, sedangkan kelompok lain sudah siap menuju KD berikutnya. Ini pasti seringkali dialami oleh Bapak Ibu, ya. Jadi ada beberapa siswa yang kemampuannya low, jadi untuk KD tersebut dia belum tuntas, tapi ada kelompok lain, beberapa siswa di situ sudah cepat kemampuannya, jadi harus sudah berpindah ke KD lainnya. Itu biasanya terjadi pada guru, jadi mengalami dilema, kira-kira harus lanjut ke KD berikutnya atau tidak. Kemudian kasus yang kedua bisa rasa keadilan lawan rasa kasihan. Contohnya menaikkan murid yang terkendala kehadiran dalam pembelajaran karena sakit, ya. Jadi kan kalau keadilan ya antara satu siswa yang rajin dengan yang lain, adilnya yang enggak rajin, yang absensinya banyak, ini yang tidak dinaikkan. Itu adalah sistem keadilan. Tapi karena ada rasa kasihan dari ibu wali kelas, dari gurunya, maka akhirnya dinaikkan. Nah itu berarti dilemanya yang terjadi keadilan dengan kasihan. Kemudian yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Contohnya izin tidak melakukan tugas mengajar karena merawat orang tua atau anak yang sedang sakit. Nah ini juga seringkali kita alami, ya. Saat orang tua atau mungkin anak kita sedang sakit, sedangkan kewajiban kita, ketaatan kita pada atasan, juga yang PNS pada negara, harusnya ada absensi di situ yang masuk ketaatan. Tapi benar juga jika kita memberikan kebaktian kita pada orang tua, jadi memilih merawat orang tua, kemudian meminta izin untuk tidak masuk mengajar. Itu biasanya menjadikan dilema. Kemudian yang keempat, yang sering terjadi yang membuat dilema adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Contohnya antara mengikuti MGMP atau mengikuti PPG di hari yang sama, ya. MGMP juga bisa meningkatkan kualitas kita sebagai guru, tapi PPG saya kira lebih penting karena lebih